Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat badannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa share lagi kegiatan budgeting aku di bulan Ramadan ini. Nah, kali ini aku mau bikin budgeting Maret di minggu keempat tahun 2025 ya teman-teman, yang mengcover dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 aja ya teman-teman. Sebenarnya harusnya sampai tanggal 28 ataupun sampai akhir bulan ya, tetapi karena aku insya Allah mudik di hari Jumat di tanggal 28, jadi ini aku tulisnya dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 aja ya teman-teman. Jadi sekitar 6 hari ituan lah ya, alhamdulillah. Untuk budget plannya sendiri aku udah tulis beserta dengan tabelnya sekalian ya, biar mempercepat durasi, dan ini videonya juga ada. Agak aku cepetin juga ya videonya. Oke, jadi di sini aku mau langsung keluarin gitu ya, atau taruh di cash tray gitu uang bulanannya menjadi uang mingguan ya teman-teman. Oke teman-teman, mau sambil sapa nih, lagi pada ngapain nontonin video aku? Udah persiapan bikin kue lebaran kah? Atau udah ada yang mau persiapan mudik juga nih? Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Ini udah di minggu terakhir di bulan Ramadan. Menurut aku Ramadan kali ini tuh berasa singkat banget ya teman-teman, gak tahu kenapa ya. Menurut aku tuh rasa cepet banget, sehari seminggunya tuh berasa cepet gitu ya, gak tahu kenapa. Dan rasanya sedih banget gak sih kalau Ramadan udah mau berakhir. Kalau aku sih rasanya sedih gitu ya, karena gak tahu kenapa kayak udah ini aja, pasti suasananya bakal beda lagi gitu ya teman-teman. Suka banget sih sama bulan Ramadan ini, karena nggak tahu, lebih enjoy aja sih menurut aku. Tapi makin dinikmati makin cepet ya waktunya itu berlalu. Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi ini udah selesai ya untuk aku keluarin uang dari cash tray-nya lagi, dari dompet bulanannya aku susun di cash tray. Dan ini uang 10 ribuan ini adalah saving aku di minggu keempat ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Jadi tuh aku niatnya pengen penuhin saving challenge 5K ya sebelum lebaran. Jadi uangnya tuh mau aku pakai juga nanti insya Allah. Kalaupun nggak kepake ya buat pegangan juga nggak apa-apa ya. Jadi tapi aku pakai uangnya yang 10 ribuan tadi ya, karena yang 5 ribuan nggak ada. Jadi nanti tinggal pas aku masukin di dompet mingguan atau di binder, nanti tinggal aku tukar-tukar aja uangnya gitu ya, biar ada 5 ribuan. Oke, jadi di kategori pertama di minggu keempat ini ada belanja mingguan ya. Aku budgetkan sebesar 200 ribu. Nah, di minggu ini aku nggak budgetin untuk groceries ya, karena groceries udah habis gitu ya. Walaupun 6 hari, tapi aku tetap budgetin 200 ribu ya teman-teman. Jadi itu kan karena emang uangnya juga masih ada di dompet bulanan segitu, jadi aku masukin aja. Lanjut untuk jajan, di sini nggak ada, di minggu keempat aku nggak budgetin untuk telur ya teman-teman. Terus langsung aja ini uang jajan aku budgetin 40 ribu ya teman-teman. Misalkan ini nggak kepake untuk anak aku jajan, ini bisa buat bawa jajanan untuk anak aku di jalan gitu ya teman-teman, ataupun apalah gitulah ya, dibuat dia biar anteng. Lanjut untuk family time atau takjil ya. Di sini aku budgetkan 50 ribu ya teman-teman, dan ini tuh pakai uang pecahan 10 ribu semua ya teman-teman. Sebenarnya nggak dibudgetin juga nggak apa-apa ya untuk takjil ini atau untuk family ini. Tapi mana tahu sebelum mudik atau sebelum pulang kampung aku tuh pengen jalan-jalan dulu gitu ya, ke pasar Ramadan atau kemana lah ya gitu. Jadi nggak salahnya dibudgetin dulu aja. Dan setelah family time di sini aku langsung masukin aja untuk dana daruratnya sebesar 20 ribu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai ya untuk di dompet mingguan aku. Lanjut lagi kita ke binder ya teman-teman. Ada beberapa kategori yang mau aku isi, jadi dimulai dari binder yang agak kecil ini.
Oh iya teman-teman, gimana nih budgetingnya di bulan Ramadan? Apakah masih aman, terkontrol dan terkendali? Atau pada boncos-boncos? Bisa sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar. Bisa berbagi gimana caranya menghemat gitu ya. Bisa berbagi tips juga gimana caranya biar kita tuh bisa selalu masak, terus bisa menghemat uang belanja gitu ya. Nah aku sendiri sih alhamdulillahnya belanja masak sendiri gitu dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Nah jadi nggak tahu di minggu keempat ini ya, kalau misalkan aku tuh agak capek gitu aku beli aja nggak apa-apa. Karena dari beberapa hari yang lalu tuh kan aku rewang ya untuk bantu ibu mertua acara haulannya bapak mertuaku yang pertama ya, yang 1 tahun gitu. Jadi aku tuh kurang lebih 3 harian gitulah masak, ikut masak gitu ya, bantu. Terus juga sehari itu buat bersih-bersihin rumahnya ibu mertua juga gitu, selesai acara gitu ya teman-teman. Jadi berasa badan tuh capek banget. Jadi misalkan aku kalau mau beli lauk juga nggak apa-apa sih gitu, suamiku juga nggak kayak yang terlalu harus masak ini masak itu gitu ya teman-teman. Jadi dibawa enjoy aja. Oke, yang pertama tadi aku ada isi untuk arisan mingguan ya teman-teman sebesar 125.000 di minggu keempat ini. Setelah itu aku juga ada isi untuk kuota sebesar 30.000. Lanjut lagi untuk kebutuhan istri ada sebesar 20.000. Nah jadi untuk kebutuhan istri ini tuh aku simpan aja ya, mana tahu nanti ada kepake buat beli apa gitu ya. Nah ini dia aku mau kasih tanda gitu ya di tracker arisan ya teman-teman. Jadi ini udah ada setengahnya ya kekumpul. Dan udah selesai untuk kategori budget di binder yang satu ini, tinggal masukin di binder yang satunya lagi untuk dana sosial dan untuk dana kesehatan. Di sini aku nggak banyak-banyak ya isinya, yang penting konsisten aja. Aku masukin sebesar 10.000 aja untuk masing-masing kategori, biar nggak terlalu berat juga ya teman-teman ngumpulinnya. Nah jadi terakhir tuh aku ada beli untuk dana kesehatan ya, aku ada beli obat mah gitu ya, obat promah. Satu keping itu cuman 8.000-an aja sih, apa 7.000 gitu ya. Aku belinya di warung aja teman-teman, gak ke apotek langsung gitu ya, karena males banget, jauh banget kalau ke apotek itu. Nah jadi nanti kalau untuk pulang kampung atau mudik gitu ya, aku tuh perlu misalkan kayak tolak angin, perlu minyak angin ataupun perlu fresh care atau apalah gitu ya, nanti aku beli pakai uang dana kesehatan ini ya teman-teman. Jadi udah ada dananya gitu ya, jadi nggak ngambil dari budget yang lain gitu teman-teman. Terus untuk dana sosial ini nggak tahu sih, belum ada kepake lagi karena memang isinya cuman baru 10.000 gitu ya, jadi aku tambahin aja gitu, jadinya lumayan ya, biar ada progresnya aja gitu teman-teman. Oke, jadi budget living dan juga kewajiban semuanya ini ada totalnya sebesar 400.000 rupiah ya teman-teman. Ini di luar dari arisan mingguan, tapi ini udah mencakup dari kuota dan lain-lain ya. Nah jadi saving kali ini tuh sebesar 80.000 ya teman-teman, alhamdulillah. Biar saving challenge aku cepet goals ya teman-teman. Nah sebenarnya ini video agak lumayan panjang sedikit dari biasanya ya, cuman nggak apa-apa daripada videonya aku potong atau aku pisah gitu, nanti malah kalian jadi bingung ya. Jadi nanti kalau aku gabung aja semuanya videonya di sini, karena mungkin ini terakhir upload dulu ya teman-teman sebelum lebaran, tapi belum tahu juga sih nanti ya, kalaupun aku sempat edit nanti di kampung bakalan aku upload sekali lagi sebelum lebaran. Tapi kalau misalkan udah terlalu riwah ya, mungkin ini jadi video terakhir sebelum lebaran ya, Masya Allah. Karena kalau di kampung tuh aku mau fokus aja gitu ya, nggak mau ngurusin kerjaan dulu ya, karena memang waktunya itu waktu untuk libur ya teman-teman. Nah, jadi untuk mudik sendiri aku tuh nggak terlalu lama ya paling nggak semingguan atau 8 hari gitulah ya teman-teman. Yang penting ada aja dan bisa ngumpul sama orang tua gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini aku tinggal
warnain trackernya ya. Jadi alhamdulillah ini tuh aku warnain sampai full karena memang benar budgetnya ini tuh 80.000, dan di sini ada sebesar 16 kolom ya teman-teman, Masya Allah. Nah jadi setelah ini mungkin lebaran lagi nanti aku bakalan bikin lagi untuk saving challenge yang 2K dan juga 5K ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu untuk saving challenge 2K alhamdulillah udah penuh ya teman-teman. Dan nanti insya Allah habis lebaran juga bakal isi atau tabung juga untuk pajak kendaraan dan juga dana lebaran ya teman-teman di tahun 2026 nanti ya. Jadi persiapannya sedini mungkin ya biar nggak ketinggalan lagi dan biar full gitu ya untuk tabungannya. Nah jadi ini udah kelar, jadi tinggal aku hitung aja nih teman-teman. Dan aku pisahin juga untuk uang 5.000-an yang agak gede dan uang 5.000 yang baru ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Tapi ini ada uang 10.000 juga karena ini tuh udah habis ya untuk uang 5.000-annya. Aku tuh nggak tuker-tuker lagi gitu. Menurut aku biarin aja sih ya daripada aku harus tukar-tukar, nanti bakalan kepake juga ya untuk uangnya. Alhamdulillah ini aku mau hitung dulu ya untuk uangnya. Jadi di sini aku hitung per 100.000 gitu ya teman-teman. Ini insya Allah fullnya itu 480.000. Ditambah kemarin challenge 2K ada 100.000-an gitu. Jadi 580.000 ya teman-teman. Alhamdulillah buat tambah-tambah pegangan nanti sebelum lebaran, buat tambah-tambahan pegangan pas mudik ataupun setelah lebaran nanti ya teman-teman. Semoga aja sih ini nggak kepake ya untuk mudik, dan semoga kepakainya itu habis lebaran ya teman-teman, jadi buat pegangan gitu. Atau nanti misalkan nggak kepake aku masukin dana darurat, tapi kayaknya bakalan kepake sih teman-teman, karena kan memang untuk Ramadan dan lebaran itu menurut aku banyak pengeluaran ya, belum lagi beli ini beli itu gitu ya teman-teman. Masya Allah. Untuk baju lebaran sendiri aku tuh cuman beli satu pasang aja kemarin ya sama Pak Su dan juga anak yang couple 3 itu. Setelah itu aku nggak ada beli-beli baju lagi sih teman-teman. Jadi menurut aku tuh udah cukup banget sih ya. Biar mudik juga nggak terlalu banyak ya bawa baju. Jadi sekedarnya aja. Palingan ya lebih banyak bawa baju anak aku sih. Jadi teman-teman nih yang mau mudik pada naik apa nih mudiknya, pada naik travel atau taksi ataupun naik kereta api ataupun pada terbang nih pakai pesawat. Kalau aku sendiri ya teman-teman naiknya pakai motor aja. Nah jadi kalau untuk pakai motor sendiri tuh kalau mau mudik tuh harus diservis banget ya teman-teman. Jadi uang ini juga bisa dipakai nanti ya. Alhamdulillah udah selesai dan ini bener pas ya uangnya 480.000. Nah jadi ini aku satuin lagi ya untuk uangnya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton video aku sampai detik ini, sampai di titik akhir ini. Semoga ada manfaat dan inspirasi yang bisa kalian ambil dari video aku. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube aku. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.